Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Greni Erwati dari jurusan Pendidikan IPS 2018, KKN Universitas Negeri Yogyakarta 2021, akan menyampaikan sedikit informasi tentang bagaimana mitigasi bencana gempa bumi. Selamat menyaksikan. Pengertian gempa bumi. Pada hakikatnya, gempa bumi adalah getaran atau serentetan getaran dari kulit bumi yang bersifat tidak abadi atau sementara dan kemudian menyebar ke segala arah. Gempa bumi juga merupakan hentakan besar yang terjadi sekaligus akibat penimbunan energi elastrik atau strain dalam waktu yang lama secara kontinuitas akibat dari adanya proses pergerakan lempeng benua dan samudra. Sesungguhnya kulit bumi bergetar secara kontinu walaupun relatif sangat kecil. Getaran tersebut tidak dikatakan sebagai gempa bumi karena sifat getarannya terus-menerus, sedangkan gempa bumi memiliki waktu awal dan akhir terjadinya sangat jelas. Ilmu yang secara khusus mempelajari gempa bumi dinamakan seismologi. Selanjutnya, pengertian mitigasi. Mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Contoh kegiatannya antara lain membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Lalu bagaimana sih cara memprediksi gempa? Yang pertama yaitu dapat dilihat dari sikap hewan. Kuda akan terlihat gelisah dan melompat-lompat, ayam akan berhenti bertelur, katak akan keluar dari perairan karena merasakan perubahan suhu, cacing akan keluar dari tanah, dan beberapa jenis hewan akan berimigrasi untuk mencari tempat yang aman. Kemudian dapat dilihat juga dari perangkat elektronik, yang pertama meredupnya lampu, gangguan pada siaran televisi, dan juga kegagalan kinerja alat elektronik lainnya. Lalu bagaimana sih mitigasi bencana alam gempa bumi? Yang pertama, mitigasi sebelum bencana. Perlunya pemahaman daerah yang kita tinggali, yaitu merupakan daerah yang dekat dengan jalur gempa bumi dan gunung api. Perlunya mengumpulkan informasi bencana yang diperkirakan terjadi di daerah tempat tinggal kita dengan menghubungi instansi yang berwenang atau yang terkait. Kemudian, perlunya memahami tempat-tempat yang aman dan tempat yang tidak aman apabila terjadi bencana gempa. Hal ini cukup penting dalam rangka tindakan penyelamatan diri saat kejadian bencana gempa. Kemudian mengaitkan benda-benda berat yang membahayakan ke tempat yang kokoh sehingga bila terjadi gempa tidak mudah roboh atau jatuh yang dapat mencelakai kita. Lalu yang tidak kalah penting membuat rencana jalur evakuasi bagi masing-masing anggota keluarga menuju satu titik tempat aman di luar rumah. Begitupun anggota masyarakat menuju satu titik tempat aman yang telah disepakati secara bersama-sama. Kemudian mempersiapkan tas siaga bencana. Semua perlengkapan yang ada dalam tas ini bertujuan untuk membantu kebutuhan maupun keselamatan ketika terjadi gempa bumi. Lalu mengikuti kegiatan simulasi bencana di sekolah maupun dalam masyarakat yang dapat bermanfaat dalam menghadapi bencana, yaitu gempa bumi. Kemudian yang kedua, mitigasi saat terjadi bencana. Saat berada dalam gedung atau rumah, sebaiknya kita jangan panik dan tetap tenang, kemudian cabut semua peralatan listrik dan gas, berlindung di bawah meja atau kursi yang kokoh, dan sesegera mungkin lari keluar rumah menuju ke tempat yang terbuka. Lalu saat berada di sekitar pantai, untuk bencana gempa bumi di daerah pantai, setelah terasa gempa serta diikuti dengan air laut surut, serta tiba-tiba dan sangat cepat, maka segeralah tinggalkan pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian menghubungi posko-posko bantuan seperti pemerintah daerah, PMI, dan pihak lainnya.
Janganlah terkecoh dengan banyaknya ikan yang ada di pantai akibat air laut yang surut secara tiba-tiba dan sangat cepat. Beritahu anggota masyarakat yang lainnya dengan membunyikan alarm seperti sirine, peluit, kentongan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mitigasi setelah terjadi bencana. Yang pertama, mengecek keadaan anggota keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah keluarga yang selamat dan korban jiwa akibat bencana gempa. Yang kedua, menyiapkan dapur umum. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makanan secara terkoordinasi bagi semua pengungsi. Yang ketiga, menyiapkan tenda darurat. Dibuat untuk menjadi tempat berteduh dan istirahat sementara yang aman dan terkoordinasi bagi semua pengungsi. Yang keempat, menghubungi posko bantuan untuk mendapatkan makanan bergizi, pakaian, dan obat-obatan. Yang kelima, menghubungi posko kesehatan. Segeralah periksakan diri agar terhindar dari penyakit pasca bencana seperti diare, infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Yang terakhir yaitu melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki daerah pasca gempa, seperti rumah roboh dan akses yang terputus. Nah, sekian sedikit informasi tentang mitigasi bencana gempa bumi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.